Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelompok kita, kelompok satu yang beranggotakan pertama ada Pak Wan Ilham, ada Pak Khairul Najib, saya sendiri Risma Naili Zulfi. Yang ketiga 4, 5, 6, 7 masih belum hadir, nanti menyusul insya Allah. Yang kami hormati Bapak dosen Bapak Muhammad Nur Hanif selaku dosen pembimbing mata kuliah Micro Teaching. Pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama dari Pak Wan Ilham. Silahkan Pak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risma. Saya mohon izin off cam ya. Baik, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, saya akan menyampaikan materi ke-11 yaitu tentang membimbing diskusi dalam sebuah kelas. Baik, kita masuk ke materi langsung. Ada yang tahu tentang The Golden Age of Islam? Itu atau sebuah tempat di mana di Baghdad itu yaitu Bait Al-Hikmah pada zaman kejayaan Islam. Kenapa sih sebenarnya misteri kejayaan Islam itu dulu maju banget? Mengapa dulu kita maju sekarang tertinggal? Mungkin kita membayangkan dulu kenapa ya bisa dulu maju sekarang umat Islam tertinggal. Banyak penemuan-penemuan Islam itu jauh dari penemu-penemu Islam itu tidak muncul setelah kejadian Al-Hikmah dihancurkan pada masa Perang Salib. Sehingga sampai sekarang kita tertinggal. Mitos apa fakta sih sebenarnya? Apa hubungannya antara sains, agama, dan sains? Banyak yang beranggapan bahwa agama dan sains tidak dapat dipadukan. Pertanyaan ini menantang kita untuk merenungkan pemikiran ilmuwan Muslim di masa lalu dan bagaimana ilmuwan Muslim itu mengintegrasikan kedua bidang. Bagaimana menurut kalian? Ayo, Pak Ahmad, Bu Risma, apakah ilmuwan Muslim zaman dulu berpikir seperti itu? Sehingga masa kejayaan Islam itu bisa sampai sehingga perpustakaan Baghdad yang kita kenal di zamannya itu merupakan perpustakaan terbaik di peradaban dunia. Oke, kita gambarkan semua. Kita gambarkan masa lalu. Pada masa lalu itu ada namanya gerakan penerjemah besar-besaran. Yaitu di mana pada masa Bani Abbasiyah, Khalifah membayar penerjemah buku asing. Itu dari buku-buku Yunani, India, dengan emas seberat buku tersebut. Jadi wajar dong kalau masa itu Islam itu jaya. Karena setiap buku itu dihargai dengan beratnya, dengan emas. Jadi kalau emasnya 1 kilo, dihargai ilmuwan Muslim dihargai 1 kilo emas juga. Jadi terpaculah, berubahlah semua buku-buku itu menjadi tulisan-tulisan Arab yang diterjemahkan. Kemudian, kenapa Khalifah melakukan itu? Bukankah itu ilmunya orang kafir? Gitu, ilmunya orang Yunani itu ilmu orang kafir. Kemudian apakah itu meniru atau sekedar atau meniru inovasi gitu? Jadi kenapa gitu? Kita bisa bertanya, kenapa sih dulu masa Khalifah pada zaman Bani Abbasiyah melakukan hal itu gitu? Oke, kemudian ada kasusnya lagi di zaman itu juga kita yang seperti kita kenal Al-Khawarizmi itu menemukan aljabar bukan hanya untuk hitung-hitungan tapi untuk memecahkan masalah. Jadi masalah waris dipecahkan dengan masalah faraid, kemudian al-akibat. Oke, baik, nanti kita coba diskusikan dalam kelompok apa jadinya kalau umat Islam menolak belajar matematik. Bagaimana kalau kita menolak astronomi, bagaimana kita sholat? Coba kita diskusikan hari ini. Apakah kita bisa dapat gambaran? Kalau kita sholat tidak menggunakan matematis, apa yang terjadi sebenarnya? Ya, pasti kita akan
bingung arah kemana kan gitu, malah ke barat, ke timur. Bagaimana kalau kita tidak mengetahui arah kiblat, tidak mengetahui derajat, tidak mengetahui trigonometri? Apa yang terjadi dengan arah kiblat hari ini? Jadi ilmuwan-ilmuwan dulu gitu, masa Khawarizmi itu, mereka itu membayangkan mempelajari matematik untuk tujuan ibadah. Artinya dua hal yang harus disatukan. Kemudian disitulah disitulah kita dapat menyimpulkan dari hasil diskusi kita dapat menyimpulkan bahwasanya integrasi ilmu dalam peradaban itu merupakan hubungan yang harmonis antara agama dan sains secara harmonis. Jadi kita dari pertemuan sebelumnya di awal tadi saya jelaskan kalau Bait Al-Hikmah itu dibentuk karena adanya integrasi antara agama dan sains. Kenapa yang sehingga menjadi kunci dari sebuah kejayaan. Jadi hasil diskusi kita ini kita gambarkan bahwasanya agama itu sangat penting karena agama itu menjelaskan bagaimana, kenapa gitu. Agama itu menjelaskan kenapa ya. Kemudian sains itu memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Kenapa kita harus menghadap ke barat? Sholat. Kenapa harus menghadap ke timur? Kenapa kita harus mempelajari astronomi? Gitu. Kemudian sains menjawab semua itu. Gitu. Artinya dengan landasan peradaban, dengan landasan pengetahuan kita, dengan landasan agama dan pengetahuan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kesimpulannya apa? Dari the golden age, yaitu integrasi ilmu. Agama memberikan untuk apa kita meneliti, kemudian sains memberikan bagaimana caranya. Jadi di Bait Al-Hikmah keduanya disatukan dan tidak dapat dipisahkan atau bisa dibilang disebut sebagai dikotomi. Mungkin diskusi singkat ini kita bisa padatkan saja karena waktunya juga padat. Saya serahkan kepada Bu Risma. Silakan Bu Risma. Terima kasih Pak Wan. Ya, kita langsung lanjut ya untuk tugas selanjutnya itu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Akan dimulai oleh Pak Ahmad Hairul Najib. Silakan Pak Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktekkan materi tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Di sini sudah ada slide-slide yang akan kita bahas. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Pak. Sudah. Ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang tokoh ilmuwan dan penemunya. Bapak awali dengan beberapa keterangan sebagai dasar ya. Yang pertama adalah pentingnya ilmuwan muslim. Kontribusi penting dalam sejarah di mana ilmuwan muslim telah memberikan kontribusi besar terhadap pengetahuan dan inovasi. Melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif, siswa dapat menelusuri penemuan yang mengubah dunia. Bengkel ilmuwan muslim. Siapa tokoh favoritmu? Di sini kita akan belajar tidak seperti biasa. Kali ini kita akan memilih zona belajar sesuai minat. Jadi nanti kita akan membuat kelompok sesuai dengan minat kita masing-masing. Eksplorasi ini akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif sesuai dengan ketertarikan dari masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan memilih zona belajar. Silakan pilih kelompok atau tugas kalian berdasarkan minat. Zona medis untuk kesehatan, zona teknologi untuk teknik, zona pustaka untuk membaca dan menulis. Temukan passion kalian dalam sains. Jadi yang pertama, siapa di sini yang tertarik dengan medis? Oh, Pak Wan tertarik dengan medis. Oke, selanjutnya siapa yang tertarik dengan teknologi?
Saya, Pak. Selanjutnya yang ketiga, siapa yang tertarik dengan pustaka? Saya, Pak. Oh iya, di sini sudah ada 3 kelompok ya. Ada kelompok yang memilih zona medis, ada kelompok yang memilih zona teknologi, dan ada kelompok yang memilih zona pustaka. Nah, masing-masing dari zona ini nanti akan Bapak berikan tugas sendiri-sendiri. Yang pertama, instruksi untuk tugas zona medis. Untuk tugas zona medis, silahkan diskusikan bagaimana Ibnu Sina menangani wabah penyakit menular melalui karantina. Tugas yang kedua, buatlah poster yang menampilkan protokol kesehatan ala Ibnu Sina yang menonjolkan kearifan ilmuwan muslim. Ini bagi yang tadi memilih zona medis ya. Apakah bisa dipahami tadi kelompok yang memilih zona medis tugasnya? Bisa, Pak. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua. Kelompok yang tadi memilih zona teknologi. Tugas yang pertama, silakan analisis apa yang menggerakkan jam gajah ini ya. Diperhatikan, di sini ada jam yang di atasnya ada gajah. Silakan analisis apa sih yang bisa menggerakkan gajah ini. Apakah itu air, gravitasi, ataupun listrik. Tugas yang kedua, buatlah sketsa ulang cara kerja sederhana jam tersebut di kertas plano untuk mendalami teknik Al-Jazari. Ini tugas untuk kelompok zona teknologi. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok yang memilih zona pustaka. Tugas yang pertama, silakan baca teks tentang Imam Al-Ghazali atau Al-Farabi. Setelah itu, buatlah kesimpulannya. Tugas yang kedua, jika aku bertemu tokoh ini sekarang, apa satu pertanyaan yang ingin aku ajukan? Ini bisa dilihat di gambar ya. Jika bertemu dengan tokoh ini, apa saya berikan satu pertanyaan yang ingin aku ajukan? Ini adalah tugas untuk tadi kelompok yang memilih zona pustaka. Oke, masing-masing kelompok sudah diberikan tugas, silakan dikerjakan dengan baik. Oke, selanjutnya refleksi dan apresiasi proses belajar. Kita baru saja melaksanakan belajar melalui diskusi dan juga proyek kelompok dan refleksi mandiri tentang ilmuwan muslim hebat bukan hanya karena menghafal, tapi karena mereka mencari solusi untuk tantangan di dunia. Jadi itu adalah materi tentang kelompok materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Risma. Oke, terima kasih Pak Khairul Najib sudah memperagakan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mau dilanjut Bu Alfia? Silakan, boleh. Boleh, tapi tanpa PPT ya. Iya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Risma? Alhamdulillah, Apa sehat. kabarnya hari ini, Najib? Baik, Bu. Wan, gimana Wan? Apa kabar? Banjir, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, masih ingat tidak pekan lalu kita belajar tentang apa ya? Ya, masih ingat tidak tentang menghafal hadis? Hadis apa yang kemarin kita sudah hafal? Hadis mempelajari Al-Quran gitu Ya, ya. betul sekali. Hadis keutamaan belajar Al-Quran. Ada yang masih ingat tidak? Oke, kalau gitu kalian coba buat dua kelompok laki-laki dengan perempuan. Nah, kalian cari dua pasangan. Pertama kita membuat lingkaran besar. Lingkaran besar, lingkaran besar. Wah, sudah lingkaran besar ya. Oke, selanjutnya karena hari ini teman Risma tidak masuk, maka Ustazah akan menemani Risma. Jadi Risma akan berkelompok dengan Ustazah Alfi, kemudian Najib dengan Wan. Kalian akan berpasangan berdua-berdua nanti mengulang hafalan hadis belajar Al-Quran. Masih ingat tidak? Kalau belum, Ustazah akan ingatkan kembali ya. Hadis belajar Al-Quran. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, karena pekan lalu kita sudah belajar tentang hadis itu, maka kita akan buat kelompok kecil. Kita akan saling berpasangan. Jadi Ustazah Afi akan mendengarkan Risma menghafal hadis tadi, kemudian Najib dengan Wan Ilham. Jadi nanti kalian bergantian menghafalnya. Are you ready? Ready. Oke, good job. Oke, sekarang apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, siapa yang mau lebih terdahulu menyetorkan hafalan hadisnya? Wan Ilham dengan Najib atau Risma dulu dengan Ustazah Alfi? Saya dulu, Bu. Oke, kalau gitu sekarang Risma dengan Ustazah Alfi ya berpasangan ya. Oke, siap? Ya, ya. Kita sama-sama ya. Hadis belajar Al-Quran. Hadis belajar Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'an Quran wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. ya. Oke. Coba beri nilai buat diri sendiri. Berapa nilainya ketika tadi sudah menyetorkan hafalannya? 70. Wah, 70. Apa yang harus Risma lakukan supaya mendapatkan lebih dari 70? Harus dihafalin lagi lebih lancar. Oke, betul sekali. Bagaimana kalau sekarang kita dengarkan Najib dengan Wan Ilham supaya kita bisa hafal juga dan lancar hafalannya. Kita nanti ulangi lagi ya Risma ya. Oke. Oke, selanjutnya kelompok Najib dan Wan Ilham dipersilahkan. Baik, Bu. Di sini saya Pak Ilham akan membacakan hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ya, Apakah kawan sudah siap? mana Wan Ilham? Oh iya, sudah katanya Bu. Oke, Oke, itu dia. 2, 3. Khairukum man ta'alama Qur'ana wa 'allama. Apakah betul, Bu? Iya, betul sekali. Mana suara Wan Ilham? Artinya sebaik-baik
Nah, sebaik-baik Artinya, kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Oke, good. Nah, belum ada suaranya. Najib, berapa nilai yang bisa Najib berikan buat Najib sendiri? 99 dulu. Wow, Masya Allah. Wow, keren. Wow, wow, keren, asik. Kalau Wan Ilham, berapa nilai yang bisa Wan Ilham berikan? 100 Bu. 100, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, La ilaha illallah. Oke, terima kasih karena kalian sudah bisa bersama untuk saling menghafal. Maka tugas hari ini selesai untuk menyetorkan hafalannya. Pekan berikutnya kita akan menghafal hadis yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ustazah ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfia. Eh, Alhamdulillah sudah selesai tugas kami, yaitu memperagakan keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.